Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C akan mempresentasikan contoh kasus korupsi yang terjadi di daerah sekitar. Adapun kasus yang kami ambil yakni mengenai kasus SIM tembak. Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai kasus yang diambil, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Fadila, saya sendiri, lalu ada Yofi Pradea Sandiana, lalu ada Kamila Insani. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Yofi Pradea. Pada Yofi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang penjelasan kasus yang akan kami sampaikan, yaitu tembak parpol demi dapat SIM. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan keadaan sekarang dalam pembuatan SIM, di mana sudah maraknya pembuatan SIM dengan penyogokan petugas atau oknum polisi agar pembuatannya dipermudah dan dipercepat. Memang sangat disayangkan bahwa kasus ini sudah menjadi sangat marak terjadi di Indonesia. Terdapat faktor-faktor eksternal seperti track yang sulit ini menjadikan mereka yang ingin membuat SIM merasa kesusahan dengan tes yang ada, dikarenakan arena yang dipakai tes sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau di jalan aslinya. Itu terjadi karena tingkat kesulitan pada tracknya yang dapat dikatakan susah untuk dilalui, sehingga mereka para peserta sangat kesusahan untuk lulus dalam tes mengendarai. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menembak SIM dengan cara menyogok oknum polisi atau calo. Baik, untuk materi selanjutnya bisa di next. Nah, yang materi selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya korupsi, yaitu ada di sisi polisi, yaitu di faktor internalnya ada sifat tamak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran pada diri si oknum polisi tersebut. Yang kedua ada di faktor eksternal, yaitu faktor masyarakat yang kasus ini menjadi lumrah terjadi sehingga sudah biasa dilakukan walaupun pelanggarannya itu bisa dikatakan harusnya tidak terjadi gitu. Yang selanjutnya ada di faktor organisasi, yaitu kurangnya pengawasan di sisi polisi. Next. Kemudian ada di sisi penyogok, yaitu di dalam faktor internalnya tidak mau bekerja keras dalam tes SIM dan maunya serba instan. Yang kedua ada di faktor eksternal, yaitu faktor di dalam masyarakat karena tesnya yang cukup sulit sehingga ikut-ikutan memakai cara yang sudah umum dilakukan, yaitu menembak SIM. Dan materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Yofi yang telah menyampaikan materi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Pada Kamila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Untuk materi yang kedua, yaitu pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan ini. Pada kasus SIM tembak, pelaku yang terlibat adalah oknum petugas polisi yang tamak, ingin penghasilan tambahan, dan penyogok yang ingin mendapatkan SIM dengan instan tanpa susah payah mengikuti tes. Lalu yang ketiga, untuk modus kasusnya, itu banyak orang yang memilih untuk menembak SIM dikarenakan tesnya yang cukup sulit dan kemungkinan lulusnya sangat kecil. Hal inilah yang memberikan para oknum petugas polisi menggunakan kesempatan emas ini untuk memperoleh keuntungan secara personal maupun kelompok, yaitu dengan cara membuat orang-orang membayar sejumlah uang lebih agar bisa mendapatkan SIM tanpa harus mengikuti tes terlebih dahulu. Yang keempat, dampak yang mungkin terjadi akibat dari penembakan SIM ini. Yang pertama itu semakin terbiasanya orang-orang dengan tindakan suap menyuap. Yang kedua, banyaknya kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan karena kurangnya pengetahuan akan marka lalu lintas atau tidak mentaati peraturan yang ada atau belum terlalu menguasai dalam mengendarai kendaraannya. Yang ketiga yaitu
dampak kerugian ekonomi ataupun nyawa untuk keluarga yang mengalami kecelakaan. Untuk yang keempat, merugikan pengendara lain, entah ikut terbawa pada kecelakaannya ataupun membuat jalan menjadi macet. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kamila yang telah menyampaikan materi. Untuk kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Menembak SIM itu tidaklah baik, karena hanya dengan memiliki SIM saja, tak akan menjamin keselamatan saat berlalu lintas. Orang yang membuat SIM dengan cara menembak akan lebih rentan terhadap kecelakaan, dikarenakan kurangnya pengalaman serta pengetahuan dalam berlalu lintas. Akan lebih baik jika orang-orang membuat SIM dengan mengikuti tes, karena meskipun sulit untuk lulus, kita akan lebih siap saat berlalu lintas. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.